Soft skill atau hard skill apa yang perlu ditingkatkan dan dipersiapkan agar karir bisa sukses di masa yang akan mendatang? Dan langkah apa aja yang harus dirancang dalam membuat perencanaan karir untuk sukses di masa depan? Ini untuk Mas Adib dulu, mungkin bisa bantu dijawab, Mas. Oke, baik, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Mas Arkan ya. Iya. Saya nggak tahu nih Mas atau Mbak, tapi yang pasti dari pertanyaannya, seperti yang saya sampaikan tadi di materi saya, jadi kalau bicara masalah soft skill atau hard skill, sebenarnya setiap orang akan berkata berbeda sih. Kalau saya boleh bicara secara jujur ya. Tapi kalau saya boleh bicara menurut yang saya pandang atau saya alami selama ini, ya mungkin yang tadi 4 itu tadi Mbak. Kita harus responsif, adaptif, kemudian juga harus kreatif, dan itu sangat penting teman-teman, karena kalau itu tidak punya kemampuan itu, teman-teman akan sangat sulit berhubungan dengan kemajuan teknologi yang ada zaman sekarang. Jadi kalau misalkan kita bicara masalah teknologi, ya kita harus adaptif kan. Nah, kemudian apa caranya? Ya sudah, kita belajar tentang skill di teknologi tadi. Misalkan teman-teman dari IT, ya teman-teman belajar ya sekarang bahasa pemrograman apa, kemudian juga dari bicara kebutuhan di coding, misalkan kalau pemrograman ya, atau bisa masalah developer. Kemudian kalau bicara masalah ekonomi misalkan, ya sudah sekarang apa sih yang kita pelajari secara inovasi yang di dunia keuangan misalkan gitu ya. Fintech kan sangat dibutuhkan sekarang. Nah, teman-teman belajar di area itu juga. Jadi 4 kunci ini yang teman-teman harus pegang. Dan jangan lupa terakhir, teman-teman boleh niru. Sangat disayangkan. Sekarang ini orang gampang sekali niru atau copy, kemudian lupa itu bahwa itu milik orang lain, tapi tidak menciptakan ciri khas teman-teman sendiri. Sehingga apa yang teman-teman hasilkan ya sama aja seperti orang lain. Kalau saya punya calon 4 kandidat desain grafis dan 4-4-nya punya skill yang sama, tentu nggak akan saya pilih. Karena apa? Percuma saja saya pilih salah satu dari mereka. Toh akan sama juga dengan ada di dalam kantor. Saya lebih memilih yang mereka punya pengalaman yang berbeda, skill yang berbeda, atau misalkan yang lainnya. Nah, itu yang harus teman-teman pastikan. Karena yang namanya ilmu, semua orang bisa belajar, tapi bagaimana kita menerapkan atau di luar itulah menciptakan yang lebih dari itu, yang mungkin tantangan sendiri sih. Bagi saya sih itu Mbak Anis. Terima kasih. Oke. Berarti ada banyak hal yang perlu diperhatikan ya Pak untuk mempersiapkan karir ini ya Pak ya? Betul. Oke. Minimal 4 tadi lah. Oke, 4 tadi. Khawatir, karena zaman sekarang itu teman-teman dituntut akan adaptif ya dengan perubahan yang ada, dan mungkin nanti kita sangat bersyukur lah ada COVID-19, bukannya kita merasa bahwa COVID-19 ini sebagai hambatan, kita bersyukur dengan adanya COVID-19, karena dengan adanya COVID-19 semua berubah. Yang tadinya orang merasa bahwa tidak bisa lewat online, semua bisa lewat online. Dan perusahaan-perusahaan yang biasanya bertahan, biasanya perusahaan-perusahaan yang memang sudah siap menuju ke arah online. Semuanya sebuah teknologi. Fintech pun sekarang makin maju. Kalau teman-teman lihat di beberapa bank gitu ya, institusi bank, sudah jarang orang datang ya walk-in ke dalam banknya, bayar atau store retailer dan lain. Sekarang semuanya beralih menuju ke app semuanya. Kalau teman-teman lihat, baik itu dari bank yang terbesar, bahkan dari bank-bank yang terkecil pun mereka berusaha beralih ke sana. Dan di tempat kami pun di financial institution yang pasar modal, semuanya menggunakan app semuanya, tidak menggunakan orang sales lagi yang bergerak menuju ke calon nasabah. Pak punya dana sekian nggak? Kita coba bantu kembangkan dananya, Bapak kirim uangnya ke kantor kami, nanti kami akan kembangkan. Enggak, Bapak menggunakan apps. Ini ada appsnya, Bapak gunakan ini. Ibu kalau misalnya nggak ngerti, tanya ke saya gimana caranya. Jadi semua grafik dan ada di situ. Nah, itu harus adaptif. Kemudian responsif. Setiap ada perubahan, teman-teman harus bisa meresponnya dengan cukup positif. Jangan menganggap ya COVID-19 takut nggak mau keluar rumah nggak mau belajar gitu. Nah, itu jangan seperti itu. Responlah dengan keadaan yang positif. Kalau kita selalu positive thinking, tentu energi yang kita dapatkan pun positif juga dari luar. Kemudian jangan lupa tadi yang sempat disebut oleh Mas Habib, itu inovatif. Teman-teman juga harus berusaha untuk menjadi orang yang inovatif. Banyak nih sekarang teman-teman, kalau teman-teman mau tahu ya, dengan adanya COVID-19 ini banyak usaha bermunculan dari rumah, entah itu buka usaha kopi, makanan, ya paling gampang gitu ya, makanan, kemudian reseller untuk pakaian dan lain-lain. Itu banyak sekali orang belajar untuk berjualan secara online, dan itu peluang buat kita semua. Dan yang terakhir, jangan lupa kreatif. Kita boleh meniru, tapi kita juga harus punya ciri khas dari diri kita sendiri, ya.